Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi yaitu jenis-jenis negosiasi. Nah, materi ini masuk dalam pokok bahasan kedua dari materi negosiasi bisnis. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu agar agar siswa dapat menerapkan dan melakukan negosiasi bisnis. Nah, jenis-jenis negosiasi itu ada apa aja sih? Nah, coba mari kita lihat. Nah, jenis-jenis negosiasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada jenis negosiasi berdasarkan situasi. Lalu yang kedua, ada berdasarkan jumlah negosiator. Dan yang ketiga, ada jenis negosiasi berdasarkan untung rugi. Nah, kalau jenis negosiasi berdasarkan situasi itu terbagi lagi menjadi dua. Ada negosiasi formal dan negosiasi non-formal atau informal. Nah, kalau negosiasi formal ini, negosiasinya itu terjadi secara formal. Cirinya itu yaitu yang pertama, adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum. Nah, yang kedua, jika terjadi kesalahan atau pengingkaran janji akan diproses melalui hukum yaitu pengadilan. Nah, contoh dari negosiasi formal ini itu negosiasi antara dua perusahaan yang membuat nota kesepahaman atau MOU tentang kerjasamanya. Jadi, contohnya seperti kerjasama antar perusahaan itu bisa masuk dalam negosiasi formal. Lalu yang kedua ada negosiasi non formal. Negosiasi non formal itu merupakan negosiasi yang tidak resmi tanpa didasarkan pada hukum. Negosiasi ini terjadi di mana saja, kapanpun, dan dengan siapapun tanpa perencanaan. Contohnya itu yaitu negosiasi antara pembeli dan penjual yang ada di pasar. Lalu ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Nah, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada negosiasi dengan pihak menengah dan negosiasi tanpa pihak menengah. Kalau negosiasi dengan pihak menengah ini, negosiasinya berlangsung antara dua pihak atau lebih dengan kehadiran pihak menengah atau dapat dikatakan pihak ketiga. Di dalam negosiasi ini, semua pihak saling memberi argumentasi. Tugas dari pihak ketiga yaitu menengahi dan memberi keputusan akhir atau keputusan final. Contoh dari negosiasi ini yaitu seperti ketika saat di pengadilan, yaitu hakim yang berperan sebagai pihak penengah atau pihak ketiga. Nah, kalau negosiasi tanpa pihak penengah ini, negosiasinya dilaksanakan oleh dua pihak yang bernegosiasi tanpa ada pihak penengah. Contohnya itu ketika seorang ketua acara sunatan massal yang bernegosiasi dengan sponsor untuk mendapatkan donasi untuk acara tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada negosiasi berdasarkan untung rugi. Nah, negosiasi berdasarkan untung rugi ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada negosiasi kombinasi atau win-win. Nah, pada negosiasi kombinasi ini, semua pihak atau para partisipan bersama-sama menggabungkan keinginannya dan pemikirannya, kemudian dirundingkan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, lalu yang kedua, negosiasi dominasi atau win-loss. Nah, di negosiasi dominasi ini terjadi ketimpangan. Itu ada salah satu pihak yang untung, yaitu negosiator. Nah, di sini ada pihak yang rugi juga, yaitu pihak lawan. Nah, kalau negosiasi akomodasi ini, dia berbeda dengan negosiasi dominasi. Kalau di negosiasi akomodasi ini, yang mengalami kerugiannya itu pihak negosiator. Nah, sedangkan pihak lawan itu memperoleh keuntungan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena sang negosiator mengalami kegagalan dalam melakukan negosiasi taktik dan strategi dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Nah, di sini yang terakhir ada negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Negosiasi menghindari konflik berarti tidak ada hasil atau kesepakatan. Jadi untuk menghindari konflik dari kedua belah pihak, mereka memutuskan untuk tidak bernegosiasi. Nah, sekian dulu video materi kita pada kali ini. Jika kalian masih belum memahaminya, kalian bisa mereview ulang video materi ini atau kalian juga bisa mencari sumber-sumber referensi lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.